Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk adik-adik semuanya. Jumpa lagi dengan SLS Solusi Lolos Seleksi. Seleksi apapun yang sedang adik-adik hadapi, temukan jawaban-jawabannya di channel SLS. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas tentang tes integritas dan kejujuran. Dalam tes integritas dan kejujuran, seorang peserta harus mampu menunjukkan bahwasanya dirinya adalah seseorang yang berintegritas dan memiliki kejujuran. Namun bukan berarti harus menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Simak video berikut ini sampai akhir, Anda akan tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan soal di dalam tes integritas dan kejujuran ini. Oke adik-adik, langsung saja kita review kembali tentang pengertian atau arti dari kata integritas. Integritas adalah kesesuaian antara nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh seseorang dengan ucapan dan tindakannya. Seseorang yang memiliki integritas, dia akan selalu sesuai atau sama apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan. Misalnya, kalau seseorang itu meyakini bahwasanya korupsi itu adalah tindakan melawan hukum, maka dia akan berani mengatakan kepada siapapun bahwasanya korupsi itu tindakan melanggar hukum. Begitu pula dengan tindakannya, dia tidak akan melakukannya. Kenapa? Dia tahu dan dia meyakini bahwasanya korupsi itu adalah tindakan melanggar hukum, maka dia berani mengatakan kepada teman-temannya dan dia juga tidak melakukan. Itu artinya sesuai antara tindakan, ucapan, dan keyakinan yang dimilikinya. Lalu, seperti apa sih ciri-ciri orang berintegritas itu? Baik, biasanya orang yang berintegritas itu dia memegang teguh prinsip-prinsip moral dan berani menolak untuk mengubahnya walaupun harus menghadapi godaan ataupun situasi dan kondisi yang menyulitkannya. Ada 3 dimensi di dalam integritas. Yang pertama adalah dimensi kejujuran. Yang dimaksud dengan dimensi kejujuran ini adalah nilai dasar yang berupa sikap kejujuran, yang mengatakan apa yang sebenarnya, dan biasanya terdiri dari aspek empati, tidak mudah menuduh orang lain bersalah, dan rendah hati. Dan yang kedua adalah dimensi konsistensi. Yang dimaksud dengan dimensi konsistensi ini adalah adanya kesesuaian antara pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah dimensi keberanian. Apa yang dimaksud dengan dimensi keberanian? Yang dimaksud dengan dimensi keberanian adalah dimensi integritas yang menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dan penuh dengan percaya diri. Oke adik-adik, berikutnya kita akan mencoba mencari tahu apa sih tes integritas itu. Tes integritas itu sebetulnya sama juga dengan tes kepribadian. Tapi tes ini memang dirancang khusus untuk menverifikasi apakah seseorang itu jujur, dapat diandalkan, dan memiliki kualitas kemandirian yang diperlukan atau tidak. Lalu, apa bedanya antara tes integritas dengan tes kepribadian?
Oke, kalau tes kepribadian itu digunakan untuk mengukur karakteristik yang terkait dengan perilaku kerja, interaksi interpersonal, dan kepuasan dengan berbagai aspek pekerjaan. Tes ini digunakan untuk menilai apakah seseorang memiliki potensi untuk berhasil dalam pekerjaannya yang kinerjanya membutuhkan banyak interaksi antar pribadi atau kerja tim. Sementara di dalam tes integritas lebih fokus pada menguji kejujuran dan keadilan yang dimiliki oleh seseorang. Pertanyaannya cenderung mencangkup berbagai jenis kontras dalam perilaku, seperti misalnya pencurian uang, penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Lalu, untuk apa ada tes integritas? Tes integritas digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi kandidat yang tidak cocok, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah yang mungkin timbul selama proses belajar ataupun proses bekerja nantinya. Dan dari tes integritas, kita bisa menilai apakah seseorang itu memiliki integritas tinggi atau tidak. Kenapa? Karena biasanya kandidat yang memiliki integritas tinggi menunjukkan komitmen yang lebih besar untuk bekerja dan mengarah kepada produktivitas yang lebih tinggi. Ada dua jenis pertanyaan dalam tes integritas atau uji kejujuran. Model pertanyaan pertama adalah pertanyaan terbuka atau overt questions. Pertanyaan terbuka menanyakan tentang sikap peserta terhadap manifestasi ketidakjujuran, terutama pencurian, penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, dan keterlibatan masa lalu mereka dalam perilaku tersebut. Sementara yang kedua adalah pertanyaan terselubung atau veiled question. Di dalam pertanyaan terselubung, peserta akan dihadapkan kepada pertanyaan atau soal-soal yang tidak langsung, tapi sebetulnya digunakan untuk menggali tingkat kejujuran peserta. Nah, ini yang agak sedikit sulit dan perlu dilatih dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh pertanyaan terbuka atau overt questions. Contoh pertama misalnya, apakah menurut Anda terlalu jujur untuk mengambil sesuatu yang bukan milik Anda? Terbuka. Kenapa? Karena di sini Anda bisa memberikan pendapat Anda. Kemudian, contoh yang kedua adalah seberapa besar Anda tidak suka melakukan apa yang orang lain katakan kepada Anda. Contoh berikutnya, apakah menurut Anda membawa pulang barang-barang kecil dari kantor itu merupakan mencuri? Kemudian berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan terselubung. Contohnya, saya suka mengambil resiko. Benar atau salah? 2. Saya biasanya percaya diri. Benar atau salah? Anda tinggal menjawab benar atau salah. Kemudian contoh lain atau bentuk lain adalah seperti berikut. Saya merasa kesepian bahkan ketika saya bersama orang lain. Pilihan jawabannya sepanjang waktu, seringkali, terkadang, hampir tidak pernah, atau tidak pernah sama sekali. Nah, ini contoh-contoh dari pertanyaan terselubung. Contoh yang terakhir, seberapa sering Anda merapikan tempat tidur setiap hari, tidak pernah, atau dan lain-lain. Oke, baik adik-adik. Jangan khawatir karena dalam video berikutnya nanti saya akan menyajikan
contoh-contoh soal untuk latihan sehingga Anda adik-adik bisa latihan dengan soal-soal tersebut. Baik adik-adik, berikut ini adalah inti dari video ini. Artinya, bagaimana cara meraih nilai tertinggi dalam tes integritas. Ada 4 hal yang harus Anda ingat. Yang pertama adalah 1. Ketika menjawab soal-soal dalam tes integritas, adik-adik harus bisa menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang jujur dan berintegritas. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti di dalam sesi video berikutnya yang akan saya tampilkan tentang soal-soal dalam tes integritas itu seperti apa dan menjawabnya bagaimana. Kemudian yang kedua adalah pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa Anda tidak mentolerir ketidakjujuran dan perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan etika dan hukum. Yang ketiga, jangan pernah sebutkan bahwa Anda pernah terlibat atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan etika dan hukum meskipun itu hal kecil. Padahal dalam kenyataan, hampir setiap orang pasti pernah terlibat dengan sesuatu yang melanggar etika atau hukum, terutama ketika masih kecil. Misalnya mengambil mangga tetangga tanpa izin. Nah, meskipun kita pernah melakukan itu, tapi bukan berarti Anda harus menjawab dengan jujur. Ya, saya pernah mencuri mangga atau mengambil tangga tanpa izin. Bukan begitu. Tapi Anda tetap harus menjawabnya, tidak pernah. Dan yang terakhir, pilihlah jawaban-jawaban yang menunjukkan konsistensi kejujuran Anda dan keberanian Anda untuk tidak terlibat dalam ketidakjujuran. Kemudian yang perlu diingat juga, dalam soal tes integritas itu pertanyaannya hampir-hampir mirip. Dan kadang-kadang ada pertanyaan yang diulang-ulang hanya dengan mengubah sedikit frasenya. Dan Anda harus konsisten antara menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena konsistensi merupakan dimensi di dalam integritas. Baik adik-adik, sampai di sini mudah-mudahan video ini bisa membantu meningkatkan pemahaman adik-adik tentang apa itu integritas dan apa itu tes integritas atau uji kejujuran. Begitu juga soal-soalnya seperti apa dan cara menjawabnya bagaimana. Terutama di bagian akhir tadi sudah saya berikan 4 tips yang akan membantu Anda untuk meraih nilai tertinggi di dalam tes integritas. Jangan lupa untuk latihan soal-soal tes integritas akan kami persembahkan dalam video berikutnya. Dan jangan lupa klik like maksud saya, dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan SLS. Bye.